berdasarkan evidence base. Yang pertama adalah esinase yang digunakan untuk pengobatan dan pencegahan ISPA, jadi infeksi pernapasan bagian atas. Jadi dalam jurnal ini ada 2 studi klinis. Yang pertama adalah dengan dosis 900 mg, kemudian jumlah total daripada pasiennya 160 pasien, jadi dibagi 2 kelompok, kelompok yang diberikan esinase pallida akar 900 mg dengan kelompok yang diberikan placebo. Jadi keduanya di treatment sampai beberapa hari, 4-3-4 hari dan 8-10 hari. Kemudian dilihat bahwa kelompok yang diberikan ekstrak esinase dosis tinggi 900 mg dapat memperbaiki gejala-gejala. Nah, kemudian studi klinis yang kedua adalah dengan membandingkan dosis rendah, dosis tinggi. Jadi ada kelompok yang diberikan dosis rendah 450 mg, dosis tinggi 900 mg, kemudian ada kelompok placebo. Total pasien yang dilibatkan adalah 180 pasien. Nah, hasil kesimpulannya memperlihatkan bahwa esinase dosis tinggi ini secara signifikan memberikan hasil perbaikan gejala yang lebih baik dibandingkan ekstrak esinase dosis rendah 450 mg dan placebo. Kemudian ini penggunaan terapi esinase purpurea untuk pengobatan common cold. Jadi ini juga metode studi klinis juga, randomized, double blind, placebo, control clinical trial. Jadi seluruhnya ada total 128 pasien dengan usia dari 18 sampai 62 tahun. Nah, kemudian dibagi menjadi 2 kelompok yang diberikan esinase, dosisnya 100 mg kapsul 3 kali sehari, kemudian yang 1 placebo. Jadi ini di treatment sampai 14 hari. Parameter yang diukur nanti diberi skor. Misalnya kalau skor 0 dia tanpa gejala, tidak ada gejala. Skor 1 gejalanya ringan, kemudian skor 2 gejalanya sedang, dan skor 3 gejalanya parah. Jadi dapat mengganggu aktivitas. Jadi dari awal tuh diberikan scoring terlebih dahulu, kemudian setelah di treatment sampai 14 hari diberikan scoring terlebih lagi. Hasil kesimpulannya membuktikan bahwa esinase efektif mengurangi gejala dan durasi dari common cold. Jadi artinya misalnya yang tadinya scoringnya 3 menjadi menurun, misalnya 0. Kemudian keamanan dan efikasi profil dari esinase purpurea untuk mencegah episode common cold. Nah, ini juga studi dengan melibatkan 755 subjek yang dibagi menjadi kelompok yang diberikan esinase dengan dosis 0,9 ml, jadi dalam bentuk tetes, kemudian dengan placebo, kemudian diberikan dikonsumsi terus-menerus sampai 4 bulan. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa esinase menunjukkan maksimal efek pada rekuran infeksi dan efek preventif jika pemakaiannya teratur. Kemudian ada lagi peninjauan literatur, esinase dapat mengurangi resiko recurrent dari infeksi pernapasan. Ini ada peninjauan literatur, jadi ada 949 publikasi yang dikumpulkan, yang potensial, yang berisi tentang penelitian-penelitian baik studi klinis maupun preklinis, kemudian disortir kembali dari 949 publikasi tersebut yang publikasi mengenai esinase purpurea, 681 itu publikasi preklinis, kemudian 167 itu non-human, jadi di-exclude. Nah, kemudian sisanya 12 studi klinik. Nah, dari 12 studi klinik itu ternyata yang 6 studi klinik itu datanya subanalisis, jadi ada duplikasi-duplikasi, sehingga yang dilakukan evaluasi itu berjumlah 6 studi klinis. Dari 6 studi klinis ini melibatkan 2.458 partisipan yang menggunakan ekstrak esinase. Nah, hasil penelitian rata-rata menunjukkan bahwa esinase itu dapat menurunkan resiko recurrent dari infeksi pernapasan dan komplikasi. Kemudian juga ini ada peninjauan pustaka yang mengenai aplikasi dari esinase purpurea untuk penyakit infeksi. Jadi dari penelitian, dari peninjauan pustaka ini terlihat bahwa mekanisme kerja daripada esinase purpurea ini memiliki mekanisme kerja beberapa cara, yaitu menstimulasi aktivitas fagositosis makrofag, kemudian
dapat menekan respon proinflamasi sel epitel terhadap virus dan bakteri. Nah, kemudian ada penelitian tentang pencegahan virus influenza. Jadi virus influenza ini dapat menginduksi infeksi bakteri sekunder oleh misalnya seperti Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus. Jadi diberikan esinase secara esinase terstandar. Nah, prinsipnya pada saat terjadi infeksi oleh virus, itu seringkali terjadi infeksi bakteri sekunder. Jadi di sini terlihat dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanismenya adalah dengan meningkatkan ekspresi ICAM1, fibronektin, dan FAR. Nah, di sini memperlihatkan bahwa esinase ini dapat menurunkan ekspresi ICAM1, fibronektin, dan FAR. Dan juga mengurangi super stimulasi atau sitokin storm secara berlebihan melalui NF-kB dan toll-like reseptor tipe 4. Kemudian review dari Rondanelli et al. 2018. Nah, ini juga mengenai pemakaian multivitamin dan esinase, misalnya seperti vitamin D, vitamin C, zinc. Nah, ini memperlihatkan bahwa salah satunya adalah mekanisme esinase purpurea dalam menghambat sitokin storm, yaitu dengan penghambatan NF-kB dan kemungkinan toll-like reseptor tipe 4. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan COVID-19, seperti tadi sudah kami paparkan bahwa COVID-19 ini banyak disebabkan oleh coronavirus. Nah, di sini percobaan studi in vitro dari esinase purpurea dari publikasi virologi tahun 2020. Jadi metode penelitian ini secara in vitro, jadi ada menggunakan sel normal, sel vero, dan sel normal lainnya. Jadi sel normal itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kelompok pertama dipropagasi dengan HCOV 229E, kemudian kelompok kedua dipropagasi dengan MERS-CoV, kemudian kelompok ketiga dipropagasi dengan SARS-CoV, yaitu tipe-tipe daripada virus corona. Kemudian beberapa kelompok juga dipropagasi dengan virus-virus yang lain. Nah, kemudian tiap kelompok itu diberikan esinase purpurea dalam bentuk ekstrak, kemudian dengan konsentrasi 100 mikrogram per ml, 50 mikrogram per ml, 10 mikrogram per ml, 1 mikrogram per ml, sampai 0 mikrogram per ml. Kemudian diinkubasi selama 7 hari. Nah, hasil penelitian studi in vitro ini memperlihatkan bahwa pada konsentrasi 10 mikrogram itu sudah terjadi penurunan titer virus. Jadi baik pada MERS-CoV, HCOV, maupun pada SARS-CoV. Jadi terjadi penurunan titer virus. Kemudian pada konsentrasi 50 mikrogram per ml itu sudah terjadi inaktivitas daripada virus. Nah, ini membuktikan bahwa esinase purpurea ini memang bisa digunakan untuk virus corona, tapi masih dalam studi in vitro. Nah, dalam penelitian ini juga menemukan bahwa IC50 daripada esinase itu 3,2 mikrogram per ml. Nah, tentu saja untuk membuktikan lebih lanjut harus ada studi lanjutan, misalnya studi klinis yang digunakan untuk COVID-19. Kemudian ini melengkapi daripada data tadi, jadi penelitian secara in silico. Ini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa esinase purpurea dapat menghambat 3CL-Pro sehingga SARS-CoV-2 tidak bereplikasi. Jadi CL-Pro ini merupakan enzim yang berperan penting dalam replikasi virus. Jadi ini melengkapi data tadi, data in vitro. Nah, ini efek esinase terhadap infeksi pernapasan. Jadi suplementasi esinase dapat mengurangi gejala infeksi saluran pernapasan, terutama bila diberikan pada tanda pertama. Kemudian tidak ada bukti klinis menimbulkan badai sitokin pemberian esinase hingga 4 bulan. Kalau kita lihat di sini, sebagian besar data ini adalah konsisten terjadi penurunan sitokin proinflamasi. Nah, kemudian bagaimana interaksi obat dengan obat interaksi esinase purpurea dengan obat-obat paten yang beredar di pasaran. Nah, ini studi yang memperlihatkan bahwa
esinase tidak mengubah profil farmakokinetik di